Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sciencepedia MTK. Video kali ini kita akan membahas tentang sudut luar segitiga. Apa itu sudut luar segitiga? Mari kita lihat gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC. Nah, kalau kakak gambar garis di sisi ini, ya, kakak gambar garis seperti ini, dikasih nama titik D misalkan. Nah, garis ini dinamakan garis perpanjangan dari sisi AB, ya, garis perpanjangan dari sisi AB. Selanjutnya, pada gambar ini terbentuk beberapa sudut. Di sini ada sudut A atau CAB, sudut C atau sudut ACB atau BCA, dan sudut B atau sudut ABC. Nah, ketiga sudut ini dinamakan sudut dalam segitiga, ya, karena posisinya berada di dalam bangun segitiga. Nah, ini pun juga ada sudut di sini, sudut CBD atau DBC. Nah, sudut inilah yang dinamakan sudut luar segitiga. Jadi kalian bisa memahami ya kenapa disebut sudut luar, karena dia berada di luar segitiga gitu. Nah, jadi kesimpulannya, apa itu sudut luar segitiga? Sudut luar segitiga adalah sudut yang terbentuk dari salah satu sisi segitiga dengan perpanjangan sisi lainnya. Dengan kata lain, ya, sudut CBD terbentuk dari sisi CB dengan perpanjangan sisi AB, yaitu menjadi AD, ya. Sisi CB, sisi segitiga, perpanjangan sisi ini, ya, itu yang dinamakan sudut luar segitiga. Nah, kalau kakak coba gambar yang lain, misalkan begini. Nah, sudut BAE atau DAE sama. Ini juga sudut luar segitiga. Terbentuk dari apa? Dari sisi AB dengan perpanjangan sisi CA, yaitu ini. Seperti itu, ya. Nah, itu definisi dari sudut luar segitiga. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang sifat dari sudut luar segitiga. Untuk memahami sifat dari sudut luar segitiga, kakak coba buat persamaan seperti ini. Yang pertama ini dulu. Sudut ABC ditambah sudut CBD itu namanya adalah saling berpelurus, ya. Jadi kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Sifatnya berpelurus. Dari sini berarti untuk menghitung sudut CBD adalah 180 dikurang sudut ABC. Nah, gini ya. Ini persamaan pertama. Lalu persamaan kedua adalah seperti ini. Sudut A ditambah sudut C tambah sudut C ditambah ini kita kasih nama sudut ABC juga, ya. Sudut ABC sama dengan 180 juga. Kenapa 180? Karena ini namanya sifat dari sudut dalam segitiga.
Alasannya kenapa seperti itu kita akan coba bahas di lain waktu ya. Yang perlu kalian pahami adalah apapun bentuk segitiganya itu kalau dijumlahkan besar sudut dalamnya itu pasti 180 derajat. Kembali lagi ke sini, A tambah C tambah ABC sama dengan 180 derajat. Berarti untuk menghitung sudut A ditambah sudut C itu caranya juga sama dengan 180 dikurang sudut ABC ya. Oke. Nah, di sini kalian perhatikan untuk menghitung sudut CBD caranya adalah 180 dikurang ABC. Untuk menghitung sudut A ditambah sudut C caranya adalah 180 dikurang ABC juga ya. Ini kenapa dikurang ya, kan pindah ruas ya. Nah, pindah ruas tadinya positif jadi negatif seperti itu. Nah, di sini ternyata sama nih. Ini begini. A tambah C begini juga. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jadi besar sudut CBD itu sama dengan sudut A ditambah sudut C ya, besar sudut A ditambah besar sudut C. Sekarang kita perhatikan ke gambar. Nah, ini gambarnya. CBD mana? Oh, CBD itu ternyata garis sudut luar segitiga ya. Tuh, CBD adalah sudut luar segitiga. Sudut A dengan sudut C mana? Ini sudut A, ini sudut C. Tuh. Ini sudut luar, ini A, ini C. Nah, kesimpulannya adalah jadi sifat dari sudut luar segitiga adalah besar sudut luar segitiga adalah sama dengan jumlah dua sudut ya, jumlah dua sudut. Sudutnya yang mana tuh identifikasinya? Adalah jumlah dua sudut yang tidak berpelurus dengannya. Maksudnya apa sih? Nah, jadi gini ya. Ini kan sudut luarnya. Pelurus dari sudut ini adalah yang ini. Gitu. Nah, sudut luar itu adalah jumlah dari dua sudut dalam ya, jumlah dua sudut dalam. Oke, ini tambahkan ya, jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus. Kan sudut dalam ada 3. Nah, yang berpelurus kan ini. Yang tidak berpelurus mana? Ini sama ini. Gitu ya. Jadi jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengannya. Kita ambil yang ini ya, pemahaman yang ini. Jadi untuk menghitung sudut EAB ya, EAB ini kan sudut luar juga. Nah, sudut luar ini besar sudutnya sama dengan apa? Nah, kita lihat yang berpelurus dengan EAB adalah ini kan, sudut A ya, CAB yang ini. Yang tidak berpelurus berarti yang ini sama yang ini ya. Atau dengan kata lain, sudut EAB itu sama dengan sudut ACB ditambah sudut ABC. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, ternyata mudah. Kalau kita paham definisinya, kalian bisa mengidentifikasi mana itu sudut luar dan menghitungnya mana itu ya, seperti itu kalau kita paham definisi. Selanjutnya kita akan coba lihat contoh soal yang berhubungan dengan sudut luar segitiga. Nah, berikut adalah contoh soal mengenai sudut luar segitiga. Gambarnya seperti ini.
Kakak coba terangkan dulu ya. Di sini sudut FAC yang ini besarnya adalah 116 derajat. Lalu sudut ABC besarnya 72 derajat. BCD ini 32 derajat. Nah, di sini yang ditanya adalah sudut ACB, jadi yang ini. Itu yang pertama. BDC, yang kedua. Lalu CDE ini dia. Ketiga. Itu dia pertanyaannya ya. Ini dan ini sudutnya. Yuk kita coba bahas. Untuk yang nomor 1 dulu. ACB ini ya. Nah, kita gunakan sifat dari sudut luar segitiga di sini. Nah, di sini ada sudut luar segitiga FAC. Ya, ini adalah sudut luar, ini segitiganya. Kalian fokus ke segitiga ABC. Ini kakak coba hapus dulu yang ini ya supaya kalian bisa memahami. Atau di sini aja deh. Di sini aja gambarnya. Nih, kakak coba gambar sketsa. Ini 116, ini 72. Yang ditanya adalah sudut ini. Ya, itu segitiganya. Jadi segitiganya satu, kakak lepas ya supaya mudah memahaminya. Nah, ini sudut luar. Sudut luar adalah sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengannya. Ya, jadi persamaannya bisa kita tulis sudut FAC sama dengan sudut ABC ditambah sudut ACB ya. ABC ini dengan ini. Ya, ini dengan ini. Masukkan angkanya. FAC adalah 116 derajat. ABC-nya 72 derajat ditambah sudut ACB. Ya, alasannya adalah sudut luar segitiga tadi. SLS sudut luar segitiga. Jadi sudut ACB sama dengan adalah 116 dikurang 72. 6 kurang 2, 4. 11 kurang 7, 44 derajat. Tuh ya. Jadi ini 44 derajat. Oke. Udah ya. Tuh pembahasan untuk nomor 1. Nomor 2, sudut BDC. Jadi yang ini. Nah, ini bisa kita gunakan sudut luar juga ya. Yang mana gambarnya? Nah, ini dia. Ini gambarnya begini. Tuh. Di sini kita tahu 72. Ini 32. Ya. Tuh. Yang ditanya adalah yang ini. Ya, gambarnya sama ya. Nah, ini gunakan sudut luar juga. Sudut luar adalah jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus. Maka kalimat persamaannya menjadi sudut ABC sama dengan jumlah dari sudut BCD ditambah sudut BDC. Ini sudut luar segitiga juga. Masukkan angkanya. ABC adalah 72 sama dengan BCD-nya adalah 32 ditambah sudut BDC. Maka sudut BDC sama dengan 72 dikurang 32 sama dengan 44
derajat. Gitu ya. Jadi ini tambah ini hasilnya 72 ya. 40 derajat. Dah. Selanjutnya menghitung besar sudut CDE yang nomor 3. Nah, untuk menghitung besar sudut CDE ini ada beberapa cara. Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan sudut yang saling berpelurus ya. Jadi CDE itu pelurus dengan sudut CDB, ya kan? Ya. Jadi persamaannya CDB ditambah CDE sama dengan 180 derajat. Alasannya berpelurus. CDB-nya adalah 40 derajat ditambah sudut CDE sama dengan 180. Maka sudut CDE adalah 180. Dipindah ruas jadi kurang 40 derajat sama dengan 140 derajat. Itu dia. Itu sudut CDE. Atau cara lain untuk menghitung sudut CDE, ini agak panjang ya, tapi ini sebagai alternatif ya, supaya kalian bisa memahami bahwa untuk menghitung ini bisa banyak caranya. Cara lain adalah, nah kita hitung dulu yang ini, sudut CBD. Sudut CBD itu pelurus dengan yang ini ya, dengan ABC. Jadi tambah 72 derajat. Ini kan pelurus, berarti 180 derajat. Alasannya adalah berpelurus. Berarti sudut CBD sama dengan 180 dikurang 72. Kurang 28, 17 kurang 7. 10 ya, 108 derajat. Jadi ini besarnya adalah 108 derajat. Tuh CBD. Nah, selanjutnya CDE, kita gunakan sudut luar segitiga ya. CDE itu dengan siapa aja? Sudut dalamnya adalah sudut CBD ditambah sudut ini ya. Ini tidak berpelurus, ini sama ini ya. BCD. BCD. CBD-nya 108 ditambah BCD 32. Ini sama dengan 140 derajat tuh. Sama. Hasilnya sama ya. Dengan cara yang berbeda ternyata hasilnya sama. Ya, itulah uniknya matematika. Kita bisa menyelesaikan dengan banyak cara, tapi hasilnya pasti akan sama. Gitu. Nah, itu adalah contoh soal mengenai sudut luar segitiga. Semoga kalian bisa memahami sifatnya, dan silakan kalian gunakan sifat ini untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan sudut ya. Jadi ada sudut yang kalian sudah mempelajari, berpelurus, berpenyiku, bertolak belakang, sehadap, sudut dalam, sudut luar. Tambahannya adalah dengan sudut luar segitiga. Gunakan itu untuk menyelesaikan soal-soal agar kalian pada saat ujian bisa menyelesaikannya. Oke, semakin banyak berlatih, kalian akan semakin mudah menyelesaikan soal. Gitu. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.